Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yayu, terima kasih sudah kembali mengumpulkan tugasnya, sudah bisa kembali berlatih. Semoga kedepannya bisa lebih lancar, konsisten, dan dimudahkan segala urusan. Oke, bagus ya. Sampaikan ada beberapa hal yang mungkin harus saya koreksi. Ini secara bentuknya udah bagus ya, cuman volume atau lebih ke terlalu besar ya, ini sedikit, kalau bisa diperkecil kan sangat bagus. Maaf, ini tintanya kurang lancar ya. Jadi ini ya, khususnya ini bagian dalam ini terlalu besar, totoknya itu terlalu besar ya. Oke, dia sedikit aja. Ini kanan saya juga nggak terlalu jauh beda ya, sebenarnya lebih kecil sedikit sih sebenarnya. Saya pikir pas sama tadi, tahu atas sedikit lebih kecil. Nah, jadi ini ya dalamnya itu diperkecil. Ini terlalu besar, khususnya ini sepertinya ini terlalu tebal ya untuk mengambilnya. Sekarang ini terlalu, ya ini jadi setengah mata pena ya, ini bukan lebih besar daripada itu. Apalagi kalau nulisnya mata pena penuh, tapi enggak, ini kayaknya ini terlalu, ini apa ya, itulah, enggak sebesar satu mata pena, tapi ini masih terlalu besar. Perhatikan ya, ini spasinya ini terlalu banyak ya, sebisa mungkin dikurangi. Itu, nah ini kan sedikit ya, ini jangan terlalu panjang kayak gini. Itu ke bawah. Lebih kecil lagi, terus ini juga dikurangin ya jaraknya kurang lebih. Nah, ini kalau kita anggap ini huruf jim di sini tuh satu mata pena ya, ini lebih sedikit ya, ini lebih kecil lagi seperti huruf nun ya. Kalau kita bikin nun di sini kurang lebih ini jadi huruf nun sama seperti itu. Oke, Mbak, ketemu faknya udah lumayan ya, cuman ini ada satu poin atau satu hal ya, khususnya kedua dan ketiga ini kelihatan apa bagian ininya ini terlalu tebal. Ini lumayan bagus ya, lumayan bagus. Ini emang agak salah satu atau yang kita tulis bagian ini ya, Mbak Tok, Mbak Ain, Mbak Fa, ini adalah memang huruf-huruf atau sambungan huruf yang sulit ya. Jadi wajar kalau untuk mengalami kesusahan. Bahkan saya sendiri juga masih terus memperbaiki ya.
Nah ini jangan terlalu tebal ya, perhatikan, lebih tipis lagi. Fa panjang, nanti kita ancang-ancang agak ke bawah, datar, naik. Oke, jadi ini jangan terlalu tebal. Bentuknya udah bagus ya sebenarnya, miring seperti ini udah tepat. Ini kalau bisa dikurangin lagi ya, sedikit aja, jangan terlalu banyak, kurangin lagi ya. Tuh, jadi pas turun ke sini tuh kita udah siap-siap langsung kembali di sini, muter di sini biar nggak terlalu jauh. Oke, ini untuk fa. Nah sekarang kof sama ya. Ini inget nggak gimana kita bikin huruf ba ketemu waw? Kurang lebih sama ya, kayak gitu. Ba ketemu waw seperti ini. Nih ba ketemu waw kan deket ya, sangat dekat. Ba ketemu kof juga karena dia sama aja bentuknya, jadi deket aja gitu, nggak perlu jauh-jauh. Nah seperti ini. Oke, itu aja sebenarnya. Ini selesainya udah lumayan bagus. Oke, kalau saya ganti dulu, ini nggak terlalu enak ternyata. Mbak ketemu kah, perhatikan. Ini di sini agak naik sedikit ya. Ini kalau ini garisnya sedikit aja, tapi ya ini mungkin ini. Nah, sedikit naik aja. Oke, seperti ini. Kalau bisa ini dipasang juga. Oke, nah ini agak susah juga. Garis mana ya? Sini aja deh, garisnya. Ini perhatikan ya kemiringannya. Ini memang salah satu masalah untuk huruf sambung lam itu, kadang kita lupa kemiringannya tuh nggak pas ya. Ini ada bisa dilihat mana yang ini sangat miring, ini lumayan bagus ya. Cuman, nah ini ada satu poin yang sebenarnya huruf lam itu sebenarnya dia tidak miring ya. Apalagi kalau lam yang berdiri tegak sampai ada bawahnya kayak gini, lam sendiri atau lam di akhir maksud saya. Ya ini dia itu tidak miring sebenarnya. Kalau kita lihat lebih detail ya,
jadi dia itu tegak. Kalau bisa alif itu kan miring ya, kita bikin alif itu kan miring kayak gini. Tapi kalau lam sebenarnya dia nggak tegak, nggak miring ya, tapi itu tegak. Salah saya lupa ini malah nulis kayak gini. Aduh ini miring aja, takutnya ntar jadi kelihatan miring segini, kamera saya berapa gitu tuh. Jadi nah setelah kita bikin ini, nah kita bikin lam itu di sini lebih tegak ya gitu. Saya bilang apa tadi? Nah kalau kita bikin alif itu kan miring ya, ini berarti kan di sini tuh miring sedikit miring. Nah lam itu sebenarnya dia benar-benar tegak sebenarnya, jadi nggak miring. Kenapa? Salah satu alasannya karena dia ada beban di sini, beban di huruf setelahnya ini yang memaksa dia untuk nggak miring. Jadi seperti memberikan keseimbangan kayak ini. Coba kalau dia miring kurang enak dilihat gitu ya, misalnya kayak mau ambruk gitu. Nah karena dia mau kayak mengisi beban di sini, dia terpaksa untuk maju dekat gitu. Itu seperti huruf kaf juga sebenarnya sama ya. Kaf itu kalau kita melihat lagi lebih detail, dia itu tegak seperti ini, lebih tegak lah ya. Nah seperti ini. Oke gitu. Cukup lah ya untuk yang tadi lam ya. Oh iya belum poin utama itu saya mau bilang ini tuh terlalu kecil nih, 2 titik ya kurang lebih. Maaf ya pena saya terlalu besar. Ini 2 titik dari garis ini ya, di sini ke sini 2 titik, di sini ke garis bawah ini 2 titik. Ini sepertinya terlalu pendek, lebih panjang lagi sedikit aja. Kemudian ini ya kecil lagi. Maaf, pertama kita kasih lengkungan ya, ini terlalu kaku, kasih lengkungan terus lebih tipis lagi, lebih tipis ya. Jadi kalam kita itu kita tidurin gitu atau lurusin ini biar nggak terlalu tebal. Step kedua kita bikin meme-nya itu lebih bulat lagi, ini terlalu apa ya, lurus kaku gitu. Jadi palamin tuh bulat ya, maksudnya congornya atau bagian depannya juga lebih empuk atau lebih bulat. Nah ini kemudian cara ke bawahnya nih berarti kan. Nah jadi lebih halus ya, transisinya dari bagian ke sini ke yang gerakan selanjutnya itu tidak patah seperti ini, tidak kasar ya. Jadi saya bikin meme lagi ya, sini meme 1. Nah ini empuk depannya, 2 mundur. Nah kemudian dari sini kita seakan-akan muter gini ya, jadi bukan kita patahkan terus bikin huruf S seperti ini, enggak ya. Ini kayak hat, ini hat lain ya, entah hat trik atau hat apa namanya Diwa nih kalau nggak salah ya, saya nggak belajar, cuma saya lihat-lihat aja. Nah gitu, jadi ini bulat seperti ini, terus ada sedikit pemutar. Jadi prosesnya ini sini tipis, di sini tebal, di sini jadi kayak gini. Nah ini saya lebih-lebihkan biar paham maksud saya ya, gitu. Terus ketiga adalah salah satu masalah sering kali kita hadapin bikin meme itu, khususnya ekornya itu apa, kemiringannya. Jadi ini terlalu miring, miringnya itu kayak gini ya. Jadi seperti kita menulis huruf alif, atau minimal tegak ya, jangan sampai condong ke dalam kayak gini, condong ke dalam kayak gini ya gitu. Oke, tadi banyak poin ya. Pertama ini tadi dimiringkan dan dipelengkungkan, ini kepalanya lebih bulat lagi, ini terlalu kaku. Kemudian penyambungan ekornya nih, perhatikan penyambungan ekornya jangan patah seperti ini. Dan kemudian kemiringan dari ekor itu sendiri tuh ya.
beberapa poin itu diperhatikan. Terakhir huruf ba ketemu nun. Ini ya cara bikinnya. Pertama dia terlalu tebal, kedua lengkungannya kurang, jadi lengkungannya tuh bulat seperti ini ya, ini. Nah gitu nih, terlalu pipih gitu, jadi kurang, nah, bukan kayak gini, tapi gimana ini gitu, jadi paham ya. Kemudian tetap setengah mata pena jangan terlebih tebal dari setengah mata pena itu, karena kita miring jadi lebih terlihat, jadi lebih kecil dari setengah mata pena. Nah jadi lebih apa, cekung atau apa ya, kayak arit atau celurit atau apa itu namanya, yang alat senjata itu petani itu. Nah, gitu. Ini udah cantik ya, khususnya yang pertama ini juga bagus ya, ini juga bagus sekali, Hasan, bagus ini. Oke, itu aja dulu ya untuk pelajaran kali ini. Silahkan, nanti ini udah bagus lumayan ya, mungkin banyak yang saya koreksi karena emang bagian-bagian hurufnya ini memang sulit. Nanti akan ketemu lagi di huruf-huruf sambungan yang lain ya, jadi nggak perlu ngulang, karena intinya huruf ba-nya udah bagus dan penyambungannya udah lumayan. Jadi ke huruf H ya, huruf H, sambungan huruf H nanti akan saya jelaskan apa yang perlu ditulis. Assalamualaikum.